Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi bagi kalian semuanya. Apa kabar anak-anakku? Masih sehat dan semangat untuk mengikuti materi pembelajaran pada pagi hari ini? Sebelumnya, Bu Retno mengucapkan salam kenal kepada kalian semuanya, karena pembelajaran IPS di kelas 8 di samping Bu Uut yang memberikan juga Bu Retno. Sebelum materi ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing supaya materi yang kalian terima pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Anak-anakku kelas 8, sebelumnya materi ini oleh Bu Uut sudah diterangkan. Yang pertama adalah pengenalan negara-negara ASEAN. Yang kedua adalah letak geografis negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang dihasilkan oleh negara-negara anggota ASEAN. Dan yang keempat atau D yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mengenai interaksi atau hubungan kerjasama antar negara ASEAN, yang mana dimulai dengan yang pertama yaitu pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Pengertian kerjasama adalah sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Di samping pengertian juga ada faktor pendorong. Faktor pendorong kerjasama antar negara antara lain yaitu terdapat beberapa faktor pendorong kerjasama antar negara antara lain sebagai berikut. 1. Adanya kesamaan sumber daya alam. 2. Adanya kesamaan wilayah. 3. Adanya kesamaan ideologi. 4. Adanya perbedaan sumber daya alam. 5. Adanya perbedaan teknologi. 6. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Dan faktor penghambat kerjasama antar negara ini antara lain 1. Keamanan negara. 2. Kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, peperangan antar negara. Yang bagian kedua yaitu bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya. Integrasi ASEAN diharapkan terjadi melalui terciptanya masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi. Salah satu pilar ASEAN adalah ASEAN Political Security Community atau APSC atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan, telah dilakukan pertemuan para menteri pendidikan ASEAN untuk mengidentifikasi 4 prioritas dalam kerjasama pendidikan antar negara ASEAN. Kemudian AFTA. Pada tahun 1992, para kepala negara ASEAN menyepakati pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang ketiga, pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Pada tahun 2015, ASEAN adalah kekuatan ekonomi terbesar ke-6 dunia dan ekonomi terbesar ketiga di Asia. Itu adalah kerjasama di bidang ekonomi. Berikutnya, kerjasama di bidang sosial. Tren kependudukan di ASEAN mengarah kepada urbanisasi
Tahun 1950 diperkirakan 15% penduduk ASEAN tinggal di daerah urban atau kota. Kerjasama di bidang budaya. Sehubungan dengan bidang budaya, kerjasama kebudayaan dan informasi ASEAN diarahkan pada program Promoting an ASEAN Identity. Kerjasama di bidang politik. Dalam bidang politik terdapat kerjasama yaitu masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APSC. Kerjasama di bidang pendidikan. ASEAN telah membentuk ASEAN University Network AUN atau Jaringan Universitas se-ASEAN. Yang keempat adalah upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Di samping kiri itu adalah lambang daripada negara-negara anggota ASEAN. Pada akhir November 2015, ASEAN menetapkan sebuah visi bagi masa depan ASEAN, yaitu ASEAN Community Vision 2025. Demikianlah anak-anakku materi yang kami sampaikan mengenai kerjasama antar negara-negara ASEAN beserta bentuk-bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Demikianlah kurang lebihnya. Jika ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan lewat WA Retno. Demikianlah materi yang kami sampaikan. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.